25 rumah di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Buronan 17 tahun, pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa berhasil dibawa ke tanah air. Unjuk rasa menentang penanganan COVID-19 oleh Presiden Serbia berakhir ricuh. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga punya berita menarik dari dunia olahraga pemirsa, yakni Manchester City masih terlalu tangguh bagi Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-34. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pagi ini dari informasi kebakaran. Pemirsa, sebanyak 25 rumah di permukiman padat penduduk di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran dipicu karena kebocoran selang kompor gas dari salah satu rumah. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jakarta Timur pada Kamis sore. Tepatnya di salah satu gang di Jalan Pemuda Raya, Kelurahan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dibantu warga, petugas berusaha memadamkan api. Kencangnya angin dan material yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar. Lokasi kebakaran di gang sempit juga menyulitkan proses pemadaman. Alhasil, 25 rumah warga hangus terbakar. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan usai menerima laporan pada pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga api berasal dari kebocoran selang gas dari salah satu rumah. Kemudian informasi kita dapat juga dari salah satu warga tadi mengatakan bahwa informasi awal terbakar di tengah-tengah rumah ini, di lingkungan ini, informasi awal katanya dari kompor gas. Tapi nanti bagaimana hasil penyidikan dari pihak polisian nanti yang menentukan penyebab awal yang terbakar. Api pun berhasil dikuasai dengan memakan waktu lebih dari 1 jam. Namun, sebanyak 125 jiwa dari 50 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hatilah ketika Anda menyimpan barang berharga. Karena di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, aksi pencurian tas berisikan uang tunai jutaan rupiah terekam CCTV. Aksi pencurian sebuah tas milik pengusaha arloji berhasil terekam kamera pengawas. Dalam video tersebut, seorang pria bertopi mengendap di antara celah meja. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, sebuah tas berisikan uang tunai lebih dari 2 juta rupiah dan sejumlah surat berharga berhasil dibawa kabur pelaku. Ya, pemirsa, pencurian tersebut terjadi di sebuah toko arloji di pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Korban pun menyadari tasnya telah hilang saat akan menutup tokonya pada sore hari. Korban menduga awalnya pelaku mengincar uang yang tersimpan di dalam laci. Namun karena laci terkunci, maka pelaku mengambil tas yang diletakkan di bawah meja. Terus itunya malingnya lewat dari mana? Dari akses jalan yang menuju situ. Kalau di Senen emang rawan sih kayaknya. Dia awalnya kan mau buka laci, mau ambil duit, tapi nggak kebuka, soalnya salah kunci. Habis itu dia lihat di bawahnya ada tas, langsung dia ambil. Apa aja yang hilang? Namanya ada uang cash, terus ada STNK, SIM, KTP. Masih dari ibu kota, pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menangkap pelaku pemalakan terhadap para supir truk yang melintas di penjaringan Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi mendapati sebuah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korbannya.
Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pelaku pemalakan yang biasa beroperasi di kawasan Jembatan 3, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang senilai Rp25.000 yang diduga hasil dari memalak sopir truk yang melintas. Tidak hanya itu, pelaku juga membawa benda tajam berupa gunting yang digunakan untuk mengancam korbannya jika menolak memberikan uang. Kembali viral di media sosial video aksi pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di kawasan Jembatan 3, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mana ini? Lokasi lampu merah Jembatan 2. Para pemalak ini sengaja beroperasi di siang hari agar bisa memanfaatkan kondisi macet antrian lampu merah untuk memburu korbannya. Diketahui sudah selama 1 tahun pelaku bersama rekannya kerap melakukan pemalakan terhadap para supir truk dengan penghasilan minimal Rp80.000 per harinya. Dan kini polisi masih memburu pelaku lainnya. Lokasi lampu merah Jembatan 2. Atas dasar viralnya di media sosial, tim Opsnal Jatanras melakukan observasi di area tersebut dan kita mengamankan pelaku tersebut berinisial I. Ini yang dijadikan target operasi adalah supir-supir truk, di mana truk ini pada saat mobile kaca mereka terbuka, jadi memanfaatkan kelemahan dari sasaran seperti itu. Terbakar api cemburu, pemuda mabuk mengancam pemuda lainnya dengan senjata tajam. Pelaku cemburu melihat mantan istrinya berbincang dengan warga. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, diamankan polisi usai menyerang warga dengan samurai. Aksi pria dalam kondisi mabuk ini dipicu rasa cemburu kepada mantan istrinya. Dalam kondisi mabuk, pelaku mengamuk dan mengancam warga dengan samurai. Pelaku cemburu melihat mantan istrinya sedang berbincang dengan sekelompok warga. Tidak hanya mengamuk, pelaku juga hendak menikam salah satu pemuda yang dianggap merupakan teman dekat sang mantan istri. Bahkan pelaku berusaha menyerang polisi saat akan diamankan. Yang dimana pelaku melakukan pengancaman terhadap warga menggunakan benda tajam karena pelaku cemburu terhadap diduga cemburu terhadap mantan istrinya yang sedang ngobrol terhadap warga. Diketahui pelaku dan mantan istri telah resmi bercerai beberapa minggu yang lalu. Dan guna proses hukum lebih lanjut, kini pelaku telah digelandang ke Mapolsek Panakukang. Sementara senjata tajam milik pelaku turut disita polisi sebagai barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbodi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak sampai 24 jam, Polres Pasuruan berhasil menangkap pelaku pembunuhan balita 4 tahun di Desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Tersangka adalah pasangan suami istri yang ternyata tetangga korban. MT 27 tahun dan IM 19 tahun, pasangan suami istri ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur. Warga Dusun Pelumpang, Desa Tanggulangin, Kejayan, Kabupaten Pasuruan ini adalah pelaku pembunuhan terhadap bocah perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak. Korban ditemukan tewas di saluran irigasi desa pada Selasa kemarin. Penyidik Polres Pasuruan masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh kedua tersangka. Dugaan sementara, tersangka membunuh karena ingin mengambil perhiasan korban. Kita masih belum bisa, kan kalau kita mau mengatakan motif itu berarti kan niat orang untuk melakukan. Kita cuma bisa mengidentifikasi di luarnya saja bahwa barangnya hilang, orangnya meninggal, sehingga ya ini perampokan. Kalau orang meninggalnya karena dibunuh dengan direncanakan, ya kita bisa yakinkan dari perbuatan materialnya bahwa dia merencanakan untuk membunuh. Cuman niat sebenarnya seperti apa kita akan dalami dan kita akan libatkan ahli psikologi. Karena kalau secara logika berpikir hanya manusia yang sudah tidak waras saja melakukan hal ini.
Orang sudah tidak berdaya, sudah dipukul, dibenamkan. Dia sudah benamkan si korban ini hasil rekonstruksi kita. Dia sudah benamkan di dalam sungai ini. Balik lagi memastikan jangan sampai nggak mati, dibenamin lagi. Sebelum membunuh, tersangka MT bahkan sempat 2 kali memperkosa korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti benda tumpul dan perhiasan yang dikenakan korban. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis. Pasal terkait dengan pembunuhan berencana, persetubuhan, dan perampasan perhiasan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, News melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan suami istri tersangka pembunuhan balita MT dan IM kini ditahan di lokasi terpisah. MT ditahan di Mapolsek Bangil Pasuruan, sementara istrinya IM ditahan di Mapolres Pasuruan. Kepada tim iNews, MT mengaku membunuh balita RR karena diminta istrinya IM. Sementara IM mengaku tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Istriku, Pak, mau ke toko, Terus? beli sosis sampai kopi susu. Terus anak kecil itu ikut teko belakang, terus delok nang buri gak ono, terus mulai bujuku tekon dia kan ngono kok bahasa kabeh kok sawan di gak ngomong bujuku, terus disalah-salahno aku. Itu bukan saya yang bunuh. Siapa? Istriku. Caranya gimana? Itu ada di sawah. Terus? Di mayatnya ada yang ketemu. Terus saya nggak tahu. Saya di kongkon, Pak. Disuruh siapa? Istri. Lah ya, istri untuk apa alasannya itu? Saya nggak tahu, Pak. Lah kamu kok mau disuruh istri ya? Ya, saya nggak mau, Pak. Disuruh terus, Pak. Dipaksa? Iya, Pak. Nggak ikut, Pak. Nggak ikut-ikut? Nggak ikut, Pak. Aku nggak tahu kalau Mas mau membunuh anak itu, Pak. Jadi nggak tahu sama ya? Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Mak disuruh ngambil perhiasan itu, Pak. Terus yang membunuh siapa? Mas, Pak. Suami saya, Pak. Terus waktu memperkosa itu sama nggak sempat untuk... Nggak tahu aku, Pak. Loh, Mas juga nggak cerita, Pak. Sama di mana waktu itu? Saya ke toko, Pak. Keluar? Iya, keluar. Tapi katanya itu kan saya kemarin itu tahunya itu ada di polsek, Pak. Kalau Mas itu memperkosa anak kecil itu, katanya memperkosa di kali. Saya di rumah, Pak. Tapi katanya tadi Mas Tohirnya sampean yang membunuh. Kalau Sampean yang membunuh, disuruh sampean gitu. Nggak ngaku. Menyesal ya? Disuruh ngambil perhiasan itu mau, Pak. Saya takut karena diancam, Pak. Diancam ya apa? Diancam relet, aku belum ngambil perhiasan itu. Tak tinggal lapor. Saya masih seminggu nikah sama Mas Tohir itu, Pak. 2 minggu ya? Iya, 2 minggu, Pak. Janda sampean, Mbak? Iya, saya janda, Pak. Punya anak berapa sampean? Nggak punya anak. Ini kawin resmi atau kawin siri, Mbak? Siri ya? Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap pria warga negara Prancis berinisial FAC yang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap 305 anak di bawah umur di beberapa hotel di Jakarta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat usai mendapatkan informasi
terkait adanya kasus eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak di bawah umur. Dari penangkapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 21 pakaian yang dipakai para korban, laptop, 6 memory card, 20 alat kontrasepsi, 2 alat bantu seks, dan 6 kamera. Polisi juga mendapatkan 305 rekaman video seksual pelaku terhadap para korban yang berbeda usia usai memeriksa laptop pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dilakukan setelah kejadian apa sebelum? Mohon dijawab. Kasus eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual child sex groomer ini terhadap 305 orang anak, ya, saya ulangi 305 anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga negara asing tadi. Ini terjadi di beberapa hotel di wilayah Jakarta. Selama 3 bulan, yaitu melakukan pencabulan dengan kedok fotografi terhadap anak perempuan di bawah umur. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku ini, yaitu persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban lebih dari 1 anak, yaitu pasal 81 ayat 5, junto 76D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini dipidana dengan penjara mati seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi ini sebenarnya dari 5 pasal yang bisa dipersangkakan. Ya, pemirsa, buronan 17 tahun pembobol BNI Maria Pauline Lumowa berhasil dibawa ke tanah air. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.